Hai pemirsa, kembali lagi bersama Sapa Dosen dalam acara di TVku. Perkenalkan, saya Aan Prabowo selaku pustakawan di Udinus. Pada hari ini kita akan membahas terkait literasi referensi. Apa itu literasi? Kita bisa melihat ya untuk pemberitaan di media. Pada tahun 2017, Kominfo menyatakan bahwa literasi di Indonesia itu minim. Namun, di media sosial, masyarakat Indonesia ternyata cerewet. Seperti itulah di Indonesia. Kemudian pada tahun 2022, ada lagi pemberitaan tentang literasi, bahwa literasi di Indonesia dinilai sedang tidak baik-baik saja. Di situ ada pembahasan terkait literasi, bahwa Indonesia ternyata merupakan negara yang minim literasi. Kemudian ada pemberitaan lagi dari Good News, menurunnya budaya literasi pada mahasiswa. Jadi literasi itulah sangat penting. Jadi di saat ini kita akan membahas tentang literasi. Literasi merupakan kemampuan individu dengan kemampuan dasar membaca dan menulis. Setiap manusia mempunyai kemampuan untuk literasi. Hanya saja kemampuannya berbeda-beda. Untuk literasi yang baik, manusia akan menggunakan kemampuannya untuk mengidentifikasi masalah, menginterpretasikannya, dan mengkomunikasikannya. Literasi yang baik akan membawa manusia untuk pembelajaran atas keterampilan dan mengerjakan semua tugas-tugasnya. Sebagai contoh, kita akan memperlihatkan contoh literasi informasi. Bagaimana proses literasi informasi yang terjadi. Kita ambil contoh Nia. Nia itu seorang lulusan SMA, baru lulus ujian nasional. Nia ingin mendaftarkan perkuliahan. Kita akan selalu bertanya-tanya, apa sih yang akan dilakukan oleh seorang anak SMA yang ingin mendaftar perkuliahan? Yang pertama, kita lihat Nia ini mempunyai minat. Minatnya apa? Dia ingin berkuliah pada program Prodi Teknologi Informasi. Nah, di Semarang itu ada Universitas Udinus mempunyai program teknologi informasi yang bagus, seperti itu. Kemudian Nia akan mempunyai kebutuhan. Dia mengidentifikasi kebutuhannya bahwa dia ingin mendaftar perkuliahan ini. Kemudian, apa informasi yang dibutuhkan Nia? Yang pertama, Nia akan membutuhkan kira-kira waktu pendaftarannya kapan? Dari bulan apa sampai bulan apa? Jangan sampai Nia itu telat mendaftar, jadi dia tidak akan bisa berkuliah seperti itu. Kemudian ketika dia sudah tahu pembahasan pendaftarannya, contoh aja dari Maret sampai Juni, ini akan mencari informasi lagi terkait proses pendaftaran seperti apa. Nah, kalau dia udah tahu prosesnya apa, waktunya apa, kemudian syarat-syaratnya seperti apa, dia akan cari biaya kuliahnya berapa sih, fasilitas apa aja sih yang dapat didapatkan dari kampus untuk Nia. Nah, informasi tersebut adalah informasi yang dibutuhkan seorang siswa SMA yang baru lulus. Sepertinya hanya sepele ya, tapi tidak. Semua siswa tidak seperti itu. Ada siswa yang tahu informasi tersebut, ada siswa yang tidak tahu. Nah, untuk siswa yang tidak tahu agar tidak dinilai sebagai literasi yang minim, makanya siswa itu akan mencari sumber informasi untuk memenuhi tadi. Waktu pendaftaran kapan sih? Dia akan bertanya pada siapa? Dia akan bertanya pada teman-teman sekolahnya. Apakah teman-teman sekolahnya tahu? Bisa jadi ada yang tidak tahu, bisa jadi informasinya kurang komplit seperti itu. Kemudian dia juga bisa cari informasi melalui sosial media, di Instagram, di Facebook, ataupun TikTok. Sekarang sosial media digunakan oleh seluruh kampus ya untuk menyebarkan informasi-informasi terkait pendaftaran perkuliahan seperti itu. Hanya saja, apakah sumber informasi yang diterima itu adalah informasi yang valid? Apakah informasi itu sudah komplit? Nah, Nia harus mulai menganalisis informasi yang dia terima. Itulah namanya literasi informasi. Kemudian dari hasil analisis, kira-kira mana sumber informasi yang paling akurat. Nah, di sini ada lagi satu sumber informasi, yaitu dari website kampus. Kalau di Udinus, website kampus untuk penerimaan mahasiswa baru ada di pmb.dinus.ac.id. Nah, di situ informasinya insya Allah komplit semuanya ya. Jadi bagi mahasiswa yang akan mendaftarkan perkuliahan, pasti dia akan tahu dan informasinya pasti benar seperti itu. Nah,
Dari proses literasi informasi tadi, seorang siswa yang mau mencari informasi dan akan kebutuhan ingin perkuliahan, informasi yang tepat akan menjadikan dia menjadi mahasiswa. Karena apa? Dia akan mendaftar tepat waktu, dia akan menjalani proses-prosesnya, dia akan menjalani tesnya ketika sudah lulus dan dia akan jadi seorang mahasiswa.